Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada materi pembelajaran masuki bab 5 masa kejayaan Islam. Pada kali ini kita akan belajar tentang masa kejayaan Islam. Bisa amati gambar ini. Kejayaan Islam masa lalu pada bidang ilmu ukur atau matematika. Kemudian Jerez de la Frontera, Provinsi Andalusia, dibangun pada abad ke-11 dan merupakan benteng sekaligus istana pada masa kejayaan Islam, dan Kesultanan Turki pada masa kejayaan Islam. Setelah mengamati gambar di atas, ini menandakan bahwa dahulu Islam pernah berjaya atau pernah mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Seorang sejarawan barat menyatakan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Bayangkan 5 abad, anak-anakku sekali, 500 tahun Islam pernah menguasai kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Seorang sejarawan dari Skotlandia, Montgomery Watt, juga memberikan pernyataan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya atau porosnya. Barat bukanlah apa-apa. Barack Obama sebelum presiden yang sekarang ini memberikan pernyataan bahwa peradaban yang berkembang saat ini berhutang besar pada Islam. Beberapa pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu. Sumbangsih peradaban Islam bagi dunia, termasuk dunia barat, denyutnya masih terasa hingga hari ini. Meskipun banyak ditutup-tutupi, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan barat saat ini tetaplah nyata. Lalu di manakah kejayaan Islam yang telah banyak mempengaruhi peradaban umat manusia? Dengan mengenang kembali masa-masa kejayaan dulu, diharapkan umat Islam akan mampu melihat kembali keberadaan peradaban Islam masa lalu sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Selain meretrospeksi keagungan peradaban Islam masa lalu, diharapkan ada upaya untuk memproyeksi sekaligus merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam. Peradaban barat yang berkembang saat ini sungguhnya sudah mulai tampak kerapuhan dan tanda-tanda kemundurannya. Sebagai generasi muda Islam, ayo bangkit dan sing-singkan lengan baju untuk menggapai kejayaan Islam kembali sebagaimana Islam pernah mengukir sejarah peradaban dunia ini. Waktu bergerak dan tidak pernah mundur. Begitu juga peristiwa sejarah. Sebagai manusia yang diberi akal, pastinya sudah mengingat apa dan bagaimana kejadian yang terjadi pada masa lalu. Akal dapat memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu. Berikut beberapa sebab mundurnya dan runtuhnya peradaban Islam. Faktor yang mempengaruhi peradaban Islam menjadi mundur atau runtuh. Yang pertama, mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Kholik, saling dengki dan serakah.
Sehingga dalam hadis disebutkan penyakit Islam, umat Islam pada saat ini oleh Nabi adalah hubud dunya wa karihatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Ini yang menjadikan kekuatannya rapuh. Umat Islam kurang memiliki semangat untuk maju dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, sulit untuk umat Islam bersatu padu. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang masa kejayaan yang pernah diraih pada masa lalu. Modernisasi telah mengglobal yang ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi, ya, seperti media HP, komputer, televisi, dan media lainnya, membuat jarak tidak menjadi hambatan. Modernisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif, kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi mempermudah aktivitas manusia. Tapi dampak negatif dan kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi adalah mudahnya dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini menuntut adanya pembangunan moral yang kokoh. Contoh hal yang kecil dan sederhana, masalah game. Banyak anak-anak remaja, kondisi yang saat ini belum kondusif karena adanya halangan untuk tidak bisa sekolah sebagaimana biasanya. Mereka menghabiskan sebagian besar masa liburnya itu untuk main game. Ya. Ini bukan hal yang sepele, banyak saya perhatikan dari anak-anak SD, SMP, SMA itu mereka menyibukkan diri dengan game. Nah, ini sesuatu yang sangat besar pengaruhnya. Masa iya kedepannya Islam ini akan dipegang oleh orang-orang yang dihabiskan waktunya sebagian besarnya pada masalah-masalah yang tidak berguna? Ini menjadi keprihatinan. Ini salah satu dampak negatif dari modernisasi telekomunikasi dan informasi. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan Islam mundur pada masa peradabannya adalah perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi. Sebagian umat terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi seperti handphone, ya tadi game. Bukankah Islam jaya karena keingintahuan akan ilmu pengetahuan begitu besar? Hal itu diwujudkan dengan transliterasi buku-buku berkualitas dan dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, masalah game itu masalah yang sangat besar bagi saya pribadi. Mereka tidak mempelajari pengetahuan dari sekolah kecuali hal yang sangat sedikit waktu digunakan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Mereka banyak digunakan waktunya untuk bagaimana untuk menjadi juara game. Oke. Jadi itu ya mukadimah awal. Sekarang kita masuk pada memperkaya hasanah. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke 3 periode besar, yakni periode klasik, pertengahan, dan modern. Klasik yakni dibagi 2 fase, fase ekspansi dan integrasi. Kemudian tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Ini ya. Yang kedua periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Fase kemunduran, fase munculnya ketika kerajaan besar dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yakni yang berikutnya periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Kemudian yang kedua, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi ya, pada periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah dan sering disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam.
meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian, kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti istiqomahnya konsistensi umat Islam kepada ajaran Islam, yakni mengamalkan ajaran-ajaran Islam dari kitabullah dan sunnatul Rasulullah. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Islam sebagai rahmat seluruh alam, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang berikutnya faktor eksternal antara lain sebagai berikut. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa pada dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama pada periode klasik, seperti melaksanakan ajaran Al-Quran dengan maksimal. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Walaupun hadis ini dhaif, namun sisi baiknya mungkin artinya kita melakukan perjalanan belajar pada negeri Cina yang sudah maju, mungkin maksudnya begitu. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia dunia saat ini. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani, maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid atau kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains atau kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, ini materi yang singkat ya. Silakan kalian baca tentang masa kejayaan Islam, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Hal-hal faktor yang menyebabkan pada masa kejayaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu mengalami masa kejayaan, ada faktor internal, eksternal ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat buat kita semua. Silahkan download buku PAI kelas 11 kurikulum 2013, pelajari dan ditelaah ya. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.